Sementara ibu korban, Tamara Tiasmara menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Di depan awak media, Tamara mengaku tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang masih berusia 6 tahun dilakukan oleh kekasihnya, Yuda Arfandi. Tamara menepis isu yang menyebut dirinya mengabaikan kasus ini dan berharap kepastian motif pembunuhan anaknya segera terungkap. Sementara itu, pelaku saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan intensif tim penyidik. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia tahu, kan Christian tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, Prof, baru saja tersangka mengatakan bahwa ia menenggelamkan korban, berdalih untuk melatih pernapasan. Tapi kalau kita lihat di sisi TV gitu ya, di rekam CCTV mungkin Prof Adrianus juga sudah melihat, ini sebelum menenggelamkan tersangka ini sempat celingak-celinguk dulu begitu melihat kondisi sekitar. Apakah bisa gimana penjelasannya, Prof? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu kan dalih ya, dan nanti kemudian saya sih menduga kepolisian akan memanggil ahli. Seperti sebagai contoh misalnya pelatih renang untuk mengeses, untuk melihat apakah itu cocok dianggap sebagai atau dilihat sebagai suatu latihan untuk jangan sampai tenggelam misalnya. Apakah itu proper, apakah itu sufficient ya atau cukup untuk disebut sebagai latihan gitu. Nah, dari ahli tersebut lah kemudian lalu bisa diambil satu konklusi bahwa sebetulnya itu bukan latihan tetapi upaya yang sengaja untuk menghilangkan nyawa dari anak tersebut, begitu. Oke, lalu kalau misalnya Prof melihat begitu ya, apa kejanggalan yang paling terlihat dalam kasus ini, Prof? Saya kira kejanggalannya adalah bahwa pelaku tampaknya tidak berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah terungkap ulahnya, seolah-olah bahwa tidak ada orang yang tahu, seolah-olah tidak ada mata, ya. Jadi saya dari berita terlihat bahwa mata itu berasal dari dua. Yang pertama dari CCTV. Sekarang ini kan di kota Jakarta misalnya hampir di mana-mana itu ada CCTV kan. Jadi orang tidak boleh berasumsi bahwa dia bisa bebas begitu saja dalam rangka berbuat sesuatu apalagi yang negatif. Yang kedua juga dari orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar yang juga turut berenang, kelihatannya mereka lah yang kemudian juga turut melaporkan kadang melihat ada hal yang mencurigakan ya dengan tindakan dari sang pelaku. Jadi dengan situasi itu maka tentu agak naif ya kalau si pelaku kemudian bisa cuci tangan dan bisa kemudian berpendapat bahwa bisa bebas dari sangkaan. Demikian. Oke, kalau kita lihat juga hubungan dari ibu korban begitu ya, Tamara dan juga tersangka ini sudah cukup lama gitu menjalin hubungan gitu, mungkin juga sering dititipkan. Tapi kalau Prof melihat misalnya memang ini pembunuhan berencana begitu ya, apa motifnya kira-kira? Apa penyebabnya, Prof? Ya, pada wawancara yang lain saya menyatakan bahwa kemungkinan si pelaku ini menganggap anak ini sebagai liabilities, sebagai beban dalam rangka hubungan antara dirinya dengan ibu korban ya. Sebagai beban itu maksudnya karena mungkin sang anak ini tidak setuju dengan hubungan ibunya, atau karena sang ayah dari sang korban ini masih ikut campur ya, minimal turut ikut memperhatikan perkembangan sang anaknya yang berada di bawah pengasuhan ibunya gitu ya.
atau juga mungkin hal-hal yang lain, sehingga kemudian menyebabkan sang pelaku ini mengambil keputusan singkat, yakni untuk melenyapkan saja. Bayangkan bahwa kalau seseorang anak ini dianggap sebagai aset, tentu kan dipelihara kan, dijaga, Iya. bukannya diberikan. Demikian. Oke. Tapi umumkah untuk seorang yang mungkin maksudnya dalam kategori normal begitu ya, Prof? Ini dia melakukan, karena kalau kita lihat di CCTV dari penjelasan sebelumnya di artikel-artikel bahwa anak atau orang yang ada di lokasi itu adalah anak dari tersangka. Dia melakukan pembunuhan di depan anaknya sendiri. Jadi memang satu hal yang belum menjadi satu perhatian berita, dan saya kira ini penting sekali adalah dalam tanda kutip nasib dari sang anak pelaku ya, yang tentu akan menjadi menjadi terganggu, terusik juga dengan situasi itu. Kalau apa yang dia lihat itu menjadi sesuatu yang masuk dalam memorinya dan masuk dalam persepsinya, maka kita bisa bayangkan dia akan menjadi anak yang boleh dibilang dalam tanda kutip rusak gitu ya. Kalaupun misalnya pada waktu itu dia tidak masuk dalam memorinya, dia tidak sadar apa yang terjadi, tapi karena ada pemberitaan, ada orang yang ngomong, lalu kemudian dia mulai berpikir, apa sih yang dilakukan oleh bapak saya? Maka kognisinya juga akan rusak, lalu kemudian penghargaannya pada sang ayah juga akan rusak, dan seterusnya. Jadi kita juga harus memberikan satu atensi kepada sang anak dari anak pelaku ini, yang mungkin kedepannya juga tidak akan menjadi orang yang sama. Ya, dengan kata lain, kita harus hati-hati untuk tidak melibatkan yang bersangkutan, dan di pihak lain juga seyogianya keluarga besar ataupun juga pihak-pihak yang berwenang memberi perhatian pada anak dari pelaku ini. Begitu. Oke, tapi kalau Prof melihat ini seperti pembunuhan berencanakah? Berenang 2,5 jam, kemudian 12 kali ditenggelamkan begitu. Analisa Prof seperti apa? Itu tentu agak susah ya untuk kita melihatnya sebagai hal yang terencana, mengingat jam seperti itu kan umumnya biasa ya ketika orang melakukan kegiatan renang yang bersifat leisure ya, yang bersifat sekedar menghabiskan waktu ya. Nah, bagi saya akan jauh lebih tepat untuk dianggap sebagai bagian perencanaan atau unsur perencanaan ketika misalnya sebetulnya si tersangka ini nggak pernah misalnya mengantar korban ini berduaan saja ya. Biasanya selalu bersama dengan ibunya misalnya ya. Pada saat ini tumben-tumbennya sang tersangka ini mengatakan bahwa ibunya pergi saja ya, agar kemudian dia bisa berduaan dengan sang korban. Nah, ini tentu bisa dianggap sebagai perencanaan, mengingat ada satu elemen yang khusus dan khas yang tidak ada pada kejadian-kejadian yang sebelumnya. Begitu. Baik, karena dia membiarkan ibunya pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sanksi yang atau pasal yang ditetapkan oleh polisi begitu ya terhadap tersangka ini kan pasal pembunuhan, ada juga pasal pembunuhan berencana. Sudah tepatkah Prof sanksi ini? Bahkan saya kira perlu ditambah lagi dengan begini, kalau kepolisian nanti kejaksaan juga menetapkan ya, mengestablish bahwa posisi tersangka sebagai pacar korban dan kemudian menjadi bakal bapaknya, itu sudah secara hukum sudah dianggap sebagai bertanggung jawab terhadap kemaslahatan sang korban, maka kepadanya menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak juga, maka kepadanya dikenakan hukuman sepertiga lebih berat daripada jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, misalnya kalau misalnya ada seorang ayah melakukan kekerasan pada anaknya, padahal ayah itu harusnya melindungi, begitu kan, melindungi anak, maka kepada ayah dikenakan hukuman lebih berat sepertiga. Nah, apakah kepada seorang yang masih berstatus sebagai pacar atau tunangan itu dapat dianggap sebagai sudah bertanggung jawab terhadap kemaslahatan sang korban? Atau kita memakai pendekatan bahwa ketika sang ibu memberikan kepercayaan kepada sang tersangka untuk menemani anaknya berenang, itu sudah dapat dianggap sebagai bertanggung jawab, dan oleh karenanya esensi pasal itu ya masuk kepada korban, artinya kepada kepada pelaku. Artinya kepada pelaku kemudian dapat dikenakan hukuman pidana tambahan ya, pemberatan sepertiga daripada yang lain. Dengan kata lain secara total maka memang hukumannya menjadi berat sekali. Begitu. Berarti apakah dalam hal ini ibu korban juga dianggap lalai juga, Dok? Prof, sorry. Sekali lagi ini terserah dari pihak yang berwenang ya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan nanti. Namun memang kalau kita memakai pendekatan the best interest of child ya, itu satu prinsip di mana seharusnya semua orang tua itu memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak, maka menyerahkan pengawasan ya, pendampingan kepada orang lain yang boleh dibilang belum ada ikatan hukum ya dalam hal ini
seperti pacar gitu selama berjam-jam, apakah dapat dianggap sebagai satu tindakan pembiaran, tindakan lalai, tindakan ceroboh? Ya, nah kalau kemudian dalam hal ini para penegak hukum berpendapat bahwa itu satu tindakan yang ceroboh, lalai dan bersifat pembiaran, maka tentu kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pasal-pasal tersebut. Begitu. Oke, dan satu hal yang menjadi sorotan juga, Prof, dalam kasus ini ialah saat sikap dari ibu korban, begitu, yang dalam beberapa tidak terlihat seperti berduka, tapi sudah ada statementnya begitu, bahwa dia sebenarnya bukan diam saja, tapi dia melakukan sesuatu. Menurut Prof, melihatnya seperti apa? Apakah ini karena dampak dari psikologinya dia yang kaget anaknya meninggal di tangan kekasihnya, seperti itu? Jadi kalau kita ambil satu spektrum di Indonesia ini ada suku ya yang ketika berduka itu cenderung ekspresif ya, cenderung terlihat betul kesedihannya. Contohnya misalnya pada kasus Brigadir Y ya, di mana sang ibu itu kemudian terlihat sekali dukanya ya kan ketika kehilangan anaknya. Tapi juga ada kelompok suku yang lain yang cenderung untuk lebih berduka dengan cara tadi ya seperti menghilangkan menyembunyikan diri, tidak mau keluar berbulan-bulan malah gitu ya. Nah, kelihatannya ibu korban ini memang agak tipis tampilan kesedihannya. Mungkin juga karena kelas menengah ya yang amat menjaga penampilan begitu ya, sehingga memang kalau kemudian orang bilang bahwa ini beda nih ibu ini gitu ya, itu tentu saja satu hal yang wajar untuk kemudian diterima sebagai satu kenyataan di masyarakat. Namun untuk kemudian sampai pada satu penyangkaan bahwa yang bersangkutan itu berada di balik ini, kecuali kalau kita kaitkan dengan pembiaran ya atau kelalaian ya. Nah, maka tentu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Saya mengusulkan agar ada pemeriksaan digital forensik terkait dengan handphone ya yang dimiliki oleh keduanya, oleh ibu korban dan juga tersangka ya. Jangan-jangan nanti ada satu hal-hal yang bisa menjadi clue ya atau petunjuk bagi penyidik untuk masuk begitu. Oke, Prof, terakhir tadi Prof menyampaikan bahwa harusnya hukuman yang diberikan atau pasal yang diberikan lebih banyak begitu ya. Kira-kira ancaman hukumannya berapa yang pantas untuk tersangka ini? Ya kalau sudah ada konteks sangkaan hukuman pembunuhan berencana ya itu memang sudah paling sudah paling optimal gitu ya. Karena di Indonesia kan tidak mengenal konteks akumulasi ya. Tetapi kalau misalnya sangkaan tentang hukuman tentang pembunuhan berencana tidak masuk, maka tentu ada pasal-pasal lain yang yang bisa disediakan oleh kepolisian, maka kita pakai pendekatan jungto gitu ya, untuk kemudian yang bersangkutan tetap bisa dikenakan sanksi. Maka pada titik di mana pembunuhan berencana tidak bisa masuk sangkaannya, maka saya berpendapat bahwa seyogyanya konteks bahwa yang bersangkutan itu dapat dianggap sebagai bertanggung jawab ya, atau menjadi orang yang harusnya menjaga kemaslahatan sang korban, itu kemudian dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam rangka pemberatan terkait dengan hukumannya begitu. Oke, baik. Semoga kita juga berharap semoga kasus ini terang begitu ya, motifnya jelas gitu dan tersangka dihukum dengan seadil-adilnya. Terima kasih Profesor Adrianus Meilala, kriminolog UI atas pembahasannya, dan terima kasih telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu.